Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 2, yaitu menganalisis kasus bisnis. Di slide berikutnya akan menampilkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis adalah proses mengidentifikasi tujuan, strategi, dan sumber daya jangka panjang organisasi. Rencana strategis berfokus melampaui aktivitas sehari-hari dan berfokus pada jangka waktu 3, 5, 10 tahun atau bahkan lebih ke depan. Kemudian ada tinjauan perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini dimulai dengan pernyataan misi yang mencerminkan visi, tujuan, pernyataan misi yang mencerminkan visi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan. Pernyataan misi biasanya berfokus pada tantangan dan juga tujuan jangka panjang, pentingnya pemangku kepentingan perusahaan, dan juga komitmen terhadap peran perusahaan sebagai warga korporat. Nah, faktor penentu keberhasilan adalah faktor yang harus dicapai untuk memenuhi misi perusahaan. Kemudian ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini dapat berfokus pada produk ataupun proyek tertentu. Di sisi operasional keseluruhan perusahaan atau pernyataan misi itu sendiri, tujuan keseluruhannya adalah untuk menghindari pencarian tujuan yang tidak realistis, tidak menguntungkan, atau tidak dapat dicapai. Analisis SWOT sendiri perusahaan biasanya itu dimulai dengan penilaian bagi berikut. Yang pertama adalah apa kekuatan kita dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan bisnis kita. Yang kedua, apa kelemahan kita dan bagaimana kita dapat mengurangi atau menghilangkannya. Yang ketiga, apa saja peluang yang kita miliki dan bagaimana kita berencana untuk memanfaatkannya. Dan yang terakhir, apa saja ancaman yang kita hadapi dan bagaimana kita dapat menilai, mengelola, dan juga merespon resiko yang mungkin dapat terjadi. Kemudian ada juga peran Departemen TI. Jadi seorang analis sistem harus tertarik pada perencanaan strategis karena mencerminkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam mendukung arah proyek. Nah, selama proses perencanaan, manajemen dan TI harus saling terikat erat. Rencana yang cermat dapat membantu memastikan bahwa proyek ini mendukung strategi bisnis dan kebutuhan operasional secara keseluruhan. Ruang lingkup proyek didefinisikan dengan baik dan dinyatakan dengan jelas. Dan yang terakhir, tujuan proyek ini realistis, dapat dicapai, dan terkait dengan pernyataan spesifik, seperti asumsi kendala, faktor, dan juga masukan lainnya. Nah, yang terakhir ada alat perencanaan strategis. Terlepas dari strategi pengembangan yang digunakan, banyak organisasi yang masih mengandalkan tim TI untuk memberikan panduan dalam memilih alat untuk mendukung kegiatan perencanaan strategi. Selanjutnya yaitu kasus bisnis. Dimana jika membahas kasus bisnis, kita akan melakukan studi kasus. Nah, studi kasus bisnis ini harus menjawab beberapa pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan. Yang pertama itu, mengapa kita mengerjakan proyek ini? Yang kedua, tentang apa proyek ini? Yang ketiga, bagaimana solusi ini mengatasi permasalahan bisnis utama. Yang keempat, berapa biayanya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang kelima, apakah kita akan mengalami penurunan produktivitas selama transisi. Yang keenam, berapa tingkat pengembalian investasi dan periode pengembalian modal. Yang ketujuh, apa saja risiko yang mungkin timbul jika proyek ini dijalankan. Yang kedelapan, apa saja risiko yang mungkin timbul jika proyek ini tidak dijalankan. Yang kesembilan, bagaimana kita mengukur keberhasilan. Serta yang kesepuluh adalah apa saja alternatif yang ada. Lalu terdapat permintaan sistem, di mana TI ini membuat sistem, lalu sistem itu harus memenuhi beberapa alasan utama, atau sistem tersebut harus mempunyai unsur tersebut di dalamnya. Yang pertama, perusahaan memiliki kontrol yang lebih kuat. Yang kedua, perusahaan bisa mengeluarkan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, perusahaan bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dari sistem tersebut. Yang keempat,
perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik setelah memiliki sistem tersebut. Yang kelima, layanan yang lebih baik kepada pelanggan setelah perusahaan memiliki sistem. Lalu yang keenam adalah dukungan yang lebih besar untuk produk dan layanan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nafia dengan NP Mahir 004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi proyek sistem. Di mana faktor yang mempengaruhi proyek sistem itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Saya akan menjelaskan faktor internal terlebih dahulu, di mana sebuah informasi teknologi itu atau IT itu dipengaruhi oleh faktor internal utama, termasuk yang pertama ada rencana strategis. Ini mencakup visi dan tujuan perusahaan. Lalu yang kedua ada manajemen puncak, di mana ini itu manajer senior itu memulai proyek besar dan mengalokasikan sumber daya. Lalu yang ketiga ada permintaan pengguna, di mana kebutuhan karyawan akan sistem yang lebih baik itu mendorong inisiatif baru. Lalu yang keempat ada departemen IT. Staf IT itu merekomendasikan proyek berdasarkan pengetahuan teknis dan tren. Lalu yang kelima ada sistem yang ada, di mana masalah pada sistem lama sering memicu kebutuhan untuk perbaikan ataupun pergantian. Lalu yang keenam ada keuangan perusahaan, di mana status finansial ini penting karena untuk menentukan ketersediaan dana untuk memulai atau menunda sebuah proyek. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal juga terdiri dari 6 faktor. Yang pertama ada teknologi, di mana informasi teknologi seperti IoT, kode QR, dan blockchain itu mendorong adaptasi dari sistem baru. Lalu yang kedua ada pemasok, di mana kebutuhan untuk integrasi data dan efisiensi rantai pasokan itu memengaruhi pilihan teknologi. Lalu yang ketiga ada pelanggan. Sistem CRM dan teknologi yang berfokus pada pengalaman pelanggan mendapat prioritas lebih tinggi. Lalu ada pesaing, di mana ada tekanan komposisi memaksa perusahaan untuk mengadaptasi teknologi baru agar tetap relevan dan sesuai. Lalu yang kelima ada ekonomi, di mana siklus ekonomi ini sangat mempengaruhi alokasi anggaran proyek dan kebutuhan skalabilitas sistem suatu perusahaan. Lalu yang keenam ada pemerintah, di mana peraturan dan undang-undang itu memaksa perusahaan untuk membangun sistem yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu di sini ada memproses permintaan sistem. Proses permintaan proyek IT yang pertama yaitu ada pengajuan permintaan, di mana permintaan proyek itu diajukan melalui formulir khusus, seringkali dalam format online untuk mempermudah pemrosesan otomatis. Lalu yang kedua ada alat permintaan sistem, di mana perusahaan menggunakan alat khusus untuk mengelola, melacak, dan merutekan permintaan secara efisien. Lalu yang ketiga ada komite peninjau sistem, di mana banyak organisasi besar itu menggunakan komite yang terdiri dari perwakilan departemen untuk mengevaluasi permintaan secara kolektif, memastikan keputusan yang lebih objektif. Lalu yang keempat dan yang terakhir ada penilaian dan prioritas, di mana baik individu maupun komite itu bertugas untuk menilai kelayakan setiap permintaan dan menetapkan prioritas berdasarkan dampaknya pada suatu bisnis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rika Sania Romadona dengan NPM Mahir 006. Nah, di sini saya akan menjelaskan subbab yaitu menilai kelayakan permintaan. Di sini ada yang pertama yaitu studi kelayakan proyek sistem yang mencakup 2 langkah kritis. Estimasi yang baik merupakan kunci untuk mencegah keterlambatan, pembengkakan biaya, dan kegagalan proyek.
Nah, itu ada dua pendekatan utama untuk melakukannya. Yang pertama yaitu ada pendekatan top down, di mana manajer senior itu membuat perkiraan cepat yang berdasarkan pengalaman masa lalu. Dan metode ini itu cepat tetapi kurang rinci dan berpotensi kurang akurat. Yang kedua yaitu ada pendekatan bottom up, di mana setiap tugas individu itu diestimasi oleh orang yang akan mengerjakannya, lalu dijumlahkan. Nah, metode ini itu lebih akurat, tetapi membutuhkan lebih banyak waktu. Estimasi yang realistis itu juga harus memperhitungkan resiko, ketersediaan sumber daya, dan ketidakpastian. Alat bantu seperti work breakdown struktur atau WBS, diagram CPM, dan perangkat lunak manajemen proyek itu sering digunakan untuk mendukung proses ini. Selanjutnya yaitu ada menetapkan prioritas. Di sini ada evaluasi kelayakan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kelayakan operasional, di mana evaluasi ini itu melihat dampak proyek terhadap rutinitas kerja dan sikap pengguna. Yang kedua yaitu ada kelayakan teknis, di mana di sini itu kelayakan teknis itu seperti apakah teknologi yang diperlukan itu tersedia, kompatibel, dan bisa diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Lalu yang ketiga ada evaluasi kelayakan ekonomi, yang dimana ini itu mencakup analisis biaya sampai manfaat yang nyata seperti penghematan biaya, dan manfaat tidak nyata itu seperti peningkatan kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu ada evaluasi kelayakan jadwal, di mana apakah proyek bisa diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan, karena evaluasi kelayakan jadwal ini itu sangat penting untuk proyek yang memiliki tenggat waktu yang ketat. Lalu yang evaluasi kelayakan yang terakhir yaitu isu kelayakan yang lainnya, seperti faktor-faktor di luar aspek yang di dalam keempat evaluasi kelayakan tersebut, seperti mempertimbangkan hukum, etika, dan lingkungan, itu juga dapat mempengaruhi kelayakan suatu proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Investigasi awal. Seorang analis sistem melakukan investigasi awal untuk mempelajari permintaan sistem dan merekomendasikan tindakan spesifik. Setelah mendapatkan izin untuk melanjutkan analisis, berinteraksi dengan manajer, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang pertama, ada perancangan investigasi awal. Jadi, sebelum memulai investigasi awal, penting untuk memberitahu analisis sistem, pertemuan dengan manajer kunci, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya seperti staf harus dijadwalkan untuk menjelaskan proyek, menjelaskan peran dan tanggung jawab. Komunikasi interaktif dengan pengguna dimulai pada tahap ini untuk berlanjut sepanjang pengembangan. Proses proyek sistem seringkali menghasilkan perubahan signifikan dalam operasional perusahaan. Lalu yang kedua ada melakukan investigasi awal. Jadi langkah yang pertama yaitu memahami masalah atau peluang, yang kedua menentukan cakupan data dan kendala proyek, yang ketiga melakukan pencarian fakta, yang keempat analisis kegunaan proyek, biaya, manfaat, dan data jadwal, yang kelima evaluasi kelayakan. Lalu yang terakhir ada merangkum investigasi awal. Jadi pada tugas akhir dalam investigasi awal adalah merangkum hasil dan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada manajemen dalam sebuah laporan atau presentasi. Laporan tertulis dan presentasi keterampilan komunikasi yang kuat. Laporan tersebut mencakup evaluasi permintaan sistem, estimasi biaya dan manfaat, serta kuasa tindakan yang merupakan ringkasan permintaan proyek dan rekomendasi spesifik. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.